Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya berangkat berburu ke hutan. Abu Nawas dan salah seorang menteri ikut pula dalam rombongan itu. Hubungan Abu Nawas dengan menteri itu kuranglah akrab, bahkan bisa dibilang sedikit bermusuhan. Lantaran sang menteri merasa iri terhadap kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Abu Nawas pun menyebut menteri itu dengan sebutan Abu Jahil. Si jahil ini tiba-tiba melontarkan ide kepada Baginda Raja dan mengusulkan agar acara berburu menjadi seru. Mohon ampun Baginda, bagaimana bila diadakan semacam lomba? Hamba ingin beradu ketakasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya mendapatkan sekantong koin emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, ucap si jahil. Mendengar usulan si jahil, Abu Nawas pun hanya melengos terdiam. Dia sadar bahwa dirinya tidak disukai oleh si jahil, dan jika dia menerima tantangan itu, maka sama saja dia masuk ke dalam jebakan si jahil. Mengingat, si jahil adalah salah seorang menteri yang kedudukannya penting di dalam istana, dan sudah pasti dia banyak memiliki kaki tangan yang siap membantunya berburu di tengah hutan nanti. Namun, Baginda Raja rupanya tertarik dengan usulan menteri itu. Lomba yang melibatkan Abu Nawas pasti menarik dan sangat menghibur, pikir Baginda Raja. Lagi pula, Baginda ingin mengetahui seberapa hebat 2 orang penting di dalam kerajaannya itu. Dan langsung saja Baginda mau agar Abu Nawas mendekat kepadanya. Raja menjelaskan panjang lebar dan memaksanya, sehingga Abu Nawas pun tak mampu untuk menolaknya. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mengalahkan si jahil. Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba senyum lebar nampak merekah dari wajah Abu Nawas sambil berkata, "Baiklah, siapa takut, aku terima tantanganmu jahil." Melihat hal itu, Abu Jahil pun merasa penasaran dibuatnya. Siasat apa sebenarnya yang ada di kepala Abu Nawas? Mana mungkin dia bisa mengalahkanku, gumam si jahil. Akhirnya Baginda Raja menyuruh pengawalnya untuk mengumumkan lomba itu ke seluruh negeri. Pada keesokan harinya, rakyat ramai berbondong-bondong ke tengah halaman istana untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Trompet adu ketakasan ditiup pertanda dimulainya lomba. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun tidak dengan Abu Nawas. Ia tampak menaiki keledai yang berjalan santai sambil melambai-lambaikan tangannya kepada para penonton. Penonton pun berteriak-teriak menyemangatinya. Singkat cerita, menjelang sore hari tampak kuda Abu Jahil memasuki gerbang istana, dan ia mendapat sambutan yang meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil, nampak banyak hewan buruan yang berhasil diburu. Dengan senyum bangga, menteri ini memperlihatkan binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah, ini binatang buruanku. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku?" teriaknya dengan lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Kemudian muncul keledai Abu Nawas dan orang-orang pun meneriakinya sambil mentertawakannya, karena keledai tunggangan Abu Nawas tidak membawa seekor hewan buruan pun. Dari atas keledai, Abu Nawas melambai-lambaikan tangannya kepada para penonton dan memasang senyum tiada henti. Kemudian Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya untuk menghitung jumlah hewan buruan yang didapatkan oleh kedua peserta. Kesempatan pertama didapatkan oleh si jahil untuk menghitung jumlah hewan buruan yang didapatkannya. 51 ekor kelinci, 7 ekor ular, dan 3 ekor burung unta. Total mendapatkan 60 hewan buruan, kata pengawal yang menghitung dengan suara keras. "Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tidak membawa 1 ekor binatang pun," kata Abu Jahil dengan sombongnya. "Tenang, aku membawa ribuan hewan buruan.
Jadi jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, Abu Jahil, bersiaplah memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang sudah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Kami tak sanggup lagi untuk menghitungnya, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut hasil buruan Abu Nawas itu. Melihat kenyataan itu, tiba-tiba saja si jahil jatuh pingsan dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sang pemenang pun mendapatkan hadiah sekantong koin emas, dan Abu Nawaslah pemenangnya. Abu Jahil yang kalah, ia harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Dan kisah ini bukan untuk diperdebatkan, melainkan hanya untuk hiburan semata. Terima kasih, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.